Shalom, perkenalkan nama saya Delvina Sali Juitaria Inyarohi. Saya dari kelas F semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar konstruktivistik dari kelompok 4. Belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang mendorong peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Tokoh dalam teori belajar konstruktivistik adalah ada Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan John Dewey. Konstruktivistik memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Dalam teori belajar ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dalam proses membina pengetahuan baru, pembelajar berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjalankan ide-idenya, dan membuat keputusan. Karena pembelajar terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, pembelajar lebih paham dan dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, peran guru sebagai pendidik kurang mendukung. Yang kedua, karena cakupannya lebih luas dan lebih sulit dipahami. Contoh implikasi teori belajar ini dalam pendidikan agama Kristen. Yang pertama, membangun pemahaman berdasarkan pengalaman. Contohnya, pada saat membahas tema mengampuni, guru mengajak siswa menceritakan pengalaman mereka tentang konflik dan bagaimana mereka menyelesaikannya, lalu membandingkannya dengan ajaran Alkitab. Yang kedua, diskusi dan kolaborasi. Contohnya, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat drama singkat tentang tokoh Alkitab dan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sekarang. Sedangkan contoh implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pendidikan sekarang, yang pertama, perubahan peran guru. Guru tidak lagi menjadi pusat penyampai informasi, melainkan fasilitator pembelajaran. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi, penemuan, dan kolaborasi. Sebagai contoh, guru mungkin menggunakan metode inquiry-based learning, di mana siswa diajak untuk menyelidiki topik tertentu dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui pertanyaan, eksperimen, dan diskusi. Guru berperan membimbing proses ini, bukan memberikan semua jawaban. Contoh yang kedua, metode pembelajaran aktif. Berbagai metode pembelajaran aktif diterapkan seperti problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Dalam problem-based learning, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang kompleks dan harus bekerja sama untuk menemukan solusi. Project-based learning melibatkan siswa dalam proyek jangka panjang yang menantang mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Contohnya, siswa mungkin diminta untuk mendesain dan membangun sebuah model, membuat film dokumenter, atau menciptakan sebuah karya seni yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ketiga ada penilaian autentik. Penilaian bergeser dari fokus pada hafalan ke pemahaman konseptual dan kemampuan menerapkan pengetahuan. Penilaian autentik seperti portofolio, presentasi, dan proyek digunakan untuk menilai kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas siswa. Contohnya, alih-alih hanya ujian tertulis, siswa mungkin diminta untuk membuat presentasi, menulis esai, atau membuat proyek yang menunjukkan pemahaman mereka tentang suatu topik. Demikian penjelasan singkat tentang teori belajar konstruktivistik. Sekian dan terima kasih.